Halo sahabat trader, balik lagi di podcast kita kali ini. Aku Sela. Aku Michael Yudi. Kali ini sahabat trader, kita akan membahas nih apa sih bedanya saham sama forex nih. Nah, teman-teman semua, ada nggak sih yang udah trading saham sama forex nih? Kalau kalian sudah melakukan, boleh nih kalian komen di kolom komentar kita ya. Yes. Nah, boleh nih Pak, apa sih bedanya saham sama forex nih? Biar teman-teman semua tahu nih, apa sih bedanya saham sama forex? Oke, perbedaan saham sama forex ini kan sama-sama instrumen investasi, Iya, ya kan? betul. Tapi memang perbedaan utamanya kalau di saham itu nggak ada namanya leverage. Ya kalau misalkan kita mau beli saham gitu kan, 10 juta misalkan nilainya, kita harus keluarin duit 10 juta. Oh, iya. Kan? Tapi kalau di forex itu ada namanya leverage. Jadi walaupun kita mau beli misalkan nilai 10 juta, kita nggak harus keluarin duit sebesar 10 juta juga. Kita bisa keluarin uang hanya 1 juta. Karena ada namanya leverage. Jadi pengungkit. Jadi misalkan kita keluar hanya 1 juta. Ya jadi 1 juta, berarti 1 juta itu kan berapa? Seperberapanya dari 10 juta? Sepersepuluhnya. Jadi berarti itu 1/10 leverage-nya gitu kan. Ya sederhananya misalkan kalau kita mau beli rumah lah misalkan gitu ya. Kita mau beli rumah misalkan Sela mau beli rumah yang seharga 300 juta nih. Iya, 300 juta. Tapi Sela hanya keluarin DP-nya doang 3 juta. DP 3 juta. Ya, jika misalkan kekurangannya misalkan anggap aja sederhananya 297 juta. Iya. Kemudian Sela tawarin ke orang, ternyata ada yang mau beli deal 301 juta. Ya Berarti kan? untung 1 juta. Untung 1 juta. Terus kemudian utang ke banknya dibalikin kan 297 juta kan. Berarti itu kan untung 1 juta, modal cuma berapa tadi modalnya? Modalnya cuma 3 juta. Iya, 3 juta. 3 juta, ya kan? Padahal nilai yang dibeli 300 juta. Iya. Ya kan? Tapi untung 1 juta. Nah, untungnya aja bisa dikatakan 1 juta per 3 juta ya. Sekitar 33,3% kan? Iya. Nah, itu leverage-nya itu adalah 1/100. 100. Iya. Karena 3 juta adalah 1/100 daripada 300 juta. 300 juta. Nah, itu di forex bisa begitu. Kalau kita trading, ya kan di forex itu kita sebenarnya bisa dikatakan diutangin dulu oleh brokernya. Jadi kita hanya keluarin misalkan kalau yang leverage 1/100 itu hanya 1/100 dari nilai yang ditransaksikan. Iya. Nah, itu perbedaan utama di antara saham dan forex. Ya, jadi perbedaan yang kedua mungkin ya seputar kalau biasa kalau di saham tuh transaksi keuntungan tuh dinilai dari persentase. Iya. Kalau di forex mungkin lebih ke poin pips gitu ya. Berapa per hari gitu kan. Kalau kemudian di waktu trade ya kalau di saham tuh kan hanya ke 9 sampai 16 biasanya. Iya. Nah, kalau forex tuh 24 jam sehari. Sama 5 hari kerja. Ya, nah bedanya kan begitu kan. Jadi malam masih bisa trading forex. Iya. Saham nggak bisa. Nggak bisa. Ya gitu. Oke, kalau kemudian kalau saham mungkin lebih sifatnya lebih banyak yang invest, tahan lama, nunggu naik kan. Bisa juga sih trading per hari. Nah, forex sih lebih cenderung orang trading ya per hari gitu kan. Bisa juga tahan lama ya, misalkan misalkan open buy, tahan lama, level tertentu baru dilepas bisa juga sih tahan lama bisa. Tapi lebih sering ke trading ya. Trading. Nah, kemudian kalau platform tradingnya, nah kalau saham mungkin setiap kali broker itu beda-beda ya. Banyak lah ya. Platformnya banyak, ya kan. Tapi kalau di forex? Forex mungkin lebih sering ke namanya MetaTrader yang digunakan. Oh, berarti cuma satu ya Pak ya? Iya, pada umumnya ya hanya MetaTrader. Jadi mau pindah broker tetap MetaTrader juga gitu. Oh, iya. Ya, gitu kan. Jadi kalau itulah kurang lebih perbedaan saham sama forex. Oke, nah Sila. kan saya kan masih milenials nih Pak nih. Menurut Bapak nih, mending investasi forex atau investasi saham nih? Karena kan pasti anak-anak muda sih kayak masih bingung, aduh kayaknya gue harus coba saham deh. Tapi kok kayaknya forex lebih menarik nih dibanding saham. Nah menurut Bapak gimana nih? Iya. Lebih baik mana? Oke, itu harus dipelajari tentunya pasti. Ya Dua-duanya ya? Iya, sebelum dipelajari dulu sebelum kita investasi kan. Kita harus kenal dulu nih apa saham, Apa forex. Forex itu harus kenal dulu. Berarti ya kan? kelebihan dan kurangnya juga harus Ya, harus tahu lah tahu ya? dulu ya. Jadi jangan asal terjun ya. Tapi kalau ya saham boleh, forex juga boleh. Ya memang kalau tadi kan kalau soal resiko mungkin kalau saham resikonya mungkin agak lebih kecil ya. Kalau forex kan lebih tinggi karena kalau saham kan
pergerakan hariannya ada limitnya, mau naik mau turun ada limitnya, ya kan? Tapi kalau forex mau naiknya bisa naik terus, atau turunnya bisa turun terus. Nah, volatil ya, forex ya. Tapi bisa yang mana aja sih bisa kita untuk trading. Dua-duanya berarti bisa. Bisa, tapi poinnya adalah dipelajari dulu. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa jelasin kekurangan dari forex tuh ini loh. Kekurangan dari saham tuh ini gitu. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit aja sih Pak, nggak usah terlalu banyak. Iya, kalau kekurangan sih gimana ya, nggak terlalu ini ya kekurangannya ya, maksudnya ya poinnya kalau perbedaan tadi waktu aja. Kalau saham kan 9-16 ya kan, mungkin kalau kita jam segitu mungkin kerja kan, kita nggak bisa ngerjain, kita nggak fokus kan. Ya kalau forex kan bisa malam, bisa mungkin kalau yang masih kerja kan jam kantor ya kan, malamnya masih bisa trading forex. Itu paling perbedaan yang utamanya kalau soal kelebihan kekurangan itu kan. Oke. Mungkin kira-kira keuntungannya apa sih Pak untuk kita berinvestasi di saham sama forex gitu? Ya ini kan namanya investasi. Nah investasi pasti cari apa tuh? Keuntungan lah, cuan. Ya tentu cari cuan ya kan. Tapi ya nggak langsung cuan begitu aja kita dapat. Tentu pasti kita harus usahakan ya kan, dan kita harus ngerti dulu ya kan. Ya cuan, dua-duanya pasti dapat cuan karena ini investasi, uang yang kita ada sekarang itu bisa bertambah dengan investasi ini, baik saham ataupun forex tentunya kan gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang nih Pak, kira-kira yang lebih bagus forex atau saham? Nah kalau saham kan lebih, kalau mau yang tipe investasi ya, ya saham ya kan, tahan aja beli kan, tahan sampai berapa lama tahun gitu kan, mungkin dia akan naik ya kan, juga dapat dividen ya kan. Nah kalau memang lebih memang high risk high gain, forex memang lebih high risk high gain, tapi sebenarnya bisa dipelajari juga bagaimana kita manage risknya di forex. Nah itu jadi tergantung tipenya mau tipe investasi atau tipe trading gitu. Tapi lebih beresiko forex atau saham nih Pak menurut Bapak? Ya sama-sama. Dua-duanya sama ya. Resiko memang lebih tinggi forex. Kan tadi saham kan ada batasan hariannya, limit. Lagi pula kan kalau saham ya, kalau sahamnya udah memang saham bagus kan kita tahan aja, nggak mungkin sampai kita habis duitnya kan. Kita tahan dan masih terus dapat dividen kan kalau perusahaan itu untung gitu. Oke teman-teman, sudah paham belum nih apa sih perbedaannya trading saham sama trading forex nih? Nah, kalian pilih mana nih, trading saham atau trading forex? Kalian bisa tinggalin di kolom komentar nih, kalian lebih pilih trading saham atau trading forex. Nah, kalau kalian juga masih bingung nih tentang apa sih forex itu, kalian bisa komen juga nih di kolom komentar. Ya kan ya Pak ya? Iya, jangan segan-segan. Tanyakan saja di kolom komentar ya. Betul banget. Nah, sekian dari podcast kita kali ini. Aku Sela. Saya Michael Yudi. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.